Sword of Coming, episode 506. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pikiran Duyu terasa mati rasa saat ini, dan dia dengan paksa mengumpulkan secuil keberanian terakhirnya. Namun, melakukan itu seperti manusia biasa mendaki gunung, dengan segala sesuatunya menjadi semakin sulit menjelang akhir. Senior, sisi dirimu ini membuatku sedikit takut, katanya dengan suara ragu-ragu. Sambil memegang kipas lipat bambu giok yang dihadiahkan Cui Dongshan, Chen Pingan menggerakkan dua jarinya sedikit dan menyebabkan kipas itu terbuka sedikit lalu menutup kembali. Melakukan hal itu berulang kali, terdengar suara retakan yang renyah saat dia tersenyum dan menjawab, "Kau baru saja menyelamatkan nyawaku, jadi apa yang kau takutkan? Bukankah seharusnya kau memikirkan bagaimana kau akan diberi imbalan? Mengapa kau khawatir aku akan menghukummu? Aku sudah memutuskan untuk tidak menghukummu atas perbuatan burukmu di dunia kultivasi saat kita masih berada di kuil abadi air aliran peoni." Chen Pingan mengenakan jubah dao anggur manis emas yang sudah lama tidak dipakainya, karena jubah dao rumput musim semi telah hancur total akibat cobaan surgawi saat itu. Sederhananya, Chen Pingan tidak akan mampu memperbaiki jubah dao rumput musim semi sepenuhnya, berapapun koin abadi yang ia tuangkan ke dalamnya. Karena itu, ia menyimpannya di dalam harta karunnya bersama sandal jerami yang rusak dan kendi anggur kosongnya. Seberapa hebat dan berbahayakah pertempuran melawan kesengsaraan surgawi itu? Jawabannya sangat sederhana. Chen Pingan bahkan tidak sempat mengenakan jubah dao anggur emas manisnya, padahal itu adalah sesuatu yang bisa dicapai dalam sekejap dengan satu pikiran. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk secara paksa menahan hukuman dari kesengsaraan surgawi. Melakukan hal itu mungkin setara dengan mandi di kolam petir kecil di gunung awan yang terakumulasi selama beberapa hari dan beberapa malam. Duyu menggertakkan giginya dan bertanya dengan ekspresi kesal, "Senior, Anda tidak akan pergi membantai semua orang yang tidak tahu berterima kasih di kota pengiring kekaisaran, kan?" Chen Pingan melirik Duyu sekilas dan membalas, "Apakah kau bodoh, atau aku yang sudah gila? Mengapa aku menghalangi kesengsaraan surgawi jika setelah itu aku akan membantai kota?" Duyu menyeka keringat di dahinya dan menjawab dengan lega, "Baguslah kalau begitu. Tolong jangan menyimpan dendam terhadap rakyat jelata yang bodoh itu, senior. Itu tidak ada gunanya. Dia benar-benar takut masalah akan muncul satu demi satu tanpa henti. Saat itu, bukan hanya dia yang akan terseret ke dalam kekacauan dan terbunuh, tetapi orang tuanya dan seluruh istana kapak hantu pasti akan terlibat juga." Setelah berpisah di kuil Dewi Air aliran alga sebelumnya, Fan Weiran paling-paling hanya akan melampiaskan sedikit amarah padanya. Namun, sungguh sulit untuk mengatakan bagaimana perasaannya sekarang, dan mungkin bahkan Ye Han dari kota kapak kuning juga mengawasinya. Ada beberapa hal yang jarang dipikirkan Duyu di masa lalu, tetapi sekarang setelah ia mengalami begitu banyak pengalaman nyaris mati, ia tak bisa menahan diri untuk merenungkan hal-hal itu berulang kali. Hal ini terutama terjadi beberapa hari terakhir, ketika ia tinggal di kediaman hantu itu dan membantu sesepuh yang berkuasa membersihkan bangunan dan halaman. Ia membawa ember berisi air dan mengelap lantai dengan potongan kain, melakukan pekerjaan rumah tangga kasar dan rendahan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya dalam hidupnya. Seolah-olah ia menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Chen Pingan meletakkan kipas lipat di samping pinggangnya, pandangannya melayang melewati tembok halaman sambil berkata, "Berbuat baik atau berbuat jahat adalah urusan pribadi mereka, jadi tidak ada alasan bagiku untuk kecewa. Orang-orang mulia bertindak dengan murah hati tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan senior benar-benar mewujudkan semangat luhur ini," seru Duyu sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Oh, kau bisa pergi dan berhentilah memberikan pujian yang menjilat seperti itu di masa mendatang. Kemampuanmu di bidang ini kurang, dan sepertinya sulit bagimu untuk mengucapkan pujian yang terdengar baik. Itu terdengar mengganggu telinga, dan aku sudah lama menahan diri." Ada senyum canggung di wajah Duyu. Chen Pingan mengambil labu penunjang pedangnya dan meletakkannya di kursi bambu, menginjak pedang abadi dengan ujung kakinya sehingga pedang itu sedikit terpental ke tangannya. Kemudian dia berkata kepada Duyu, "Kau bisa tinggal di sini. Aku harus pergi sebentar." Duyu tentu saja tidak berani mempertanyakan keputusan senior yang berpengaruh ini, jadi dia bertanya dengan suara hati-hati, "Kapan senior akan kembali?" "Aku akan pergi ke kantor prefektur yang hanya beberapa langkah dari sini, dan setelah itu aku akan mengunjungi danau bambu hijau atau gunung glasir hitam." "Seharusnya tidak terlalu lama," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Duyu menghela napas lega. Chen Pingan berjalan keluar dari kediaman berhantu itu. Duyu menghadap labu anggur merah menyala dan menyatukan kedua telapak tangannya dalam doa, membungkuk dan berdoa, "Lindungilah bawahan rendahan ini, Tuan Labu Anggur."
Ketika sosok abadi berbaju putih benar-benar membuka gerbang dan melangkah keluar dari kediaman hantu, sekitar 100 penduduk kota pendamping kekaisaran yang awalnya membuat keributan dan meneriakkan hinaan segera berpencar dan melarikan diri, tanpa memandang usia, pria atau wanita. Di antara penduduk yang membuat onar tersebut terdapat banyak orang dari keluarga kaya yang merasa telah menderita musibah yang tidak pantas dan mengalami kerugian finansial dan materi yang besar. Ada banyak pelayan dan pengurus dari keluarga kaya ini yang dikirim oleh majikan mereka untuk menuntut ganti rugi atas kerugian mereka. Ada juga para preman yang bergegas datang dari seluruh penjuru kota pengiring kekaisaran untuk ikut serta dalam aksi tersebut, dan cukup banyak pemuda saleh yang berkumpul di sini dengan harapan dapat melihat sekilas pendekar pedang abadi. Semua orang mengatakan bahwa pendekar pedang abadi dari luar ini sangat kaya, memiliki temperamen yang sangat baik, dan saat ini terluka parah, memaksanya untuk memulihkan diri di kota pengawal kekaisaran untuk waktu yang lama. Klaim terakhir dibuktikan oleh fakta bahwa dia telah bersembunyi di dalam kediaman hantu untuk waktu yang lama tanpa berani menunjukkan dirinya. Namun, siapa yang tahu apakah dia akan secara acak menangkap seseorang dari jalan dan menolak untuk melepaskan mereka setelah orang itu keluar dari kediaman hantu. Bagaimanapun, dia adalah pendekar pedang abadi yang perkasa, dan seekor unta yang kelaparan masih lebih besar daripada seekor kuda. Karena itu, mereka tetap perlu berhati-hati. Secara kebetulan, ada sekelompok pemuda berlarian dengan gerobak berisi kotoran, tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat bangga dengan tindakan mereka yang berani dan mengesankan. Mereka sangat menikmati acungan jempol dan sorak-sorai keras dari orang-orang di sekitar, dan ini membuat mereka mendorong gerobak kotoran dengan lebih bersemangat dan penuh energi. Mereka hanya berjarak 20 hingga 30 langkah dari kediaman hantu yang menyeramkan yang tak seorang pun berani tinggali, namun pada saat itulah makhluk abadi berbaju putih secara kebetulan keluar dari pintu dan langsung menatap mereka. Ketiga pemuda yang selalu berkeliaran di kota pengiring kekaisaran tanpa melakukan sesuatu yang berguna itu tiba-tiba membeku di tempat, tidak dapat menggerakkan kaki mereka lagi. Namun, ada seseorang yang perlahan berjalan keluar dari sudut jalan, mengenakan pakaian berkabung sambil berjalan melawan arus orang-orang yang melarikan diri. Ia adalah seorang wanita muda yang cukup cantik, dan ia menggendong seorang bayi yang masih sangat kecil di lengannya. Bayi itu masih terbungkus selimut. Namun, hawa dingin musim semi sangat menusuk, sehingga sulit untuk mengetahui apakah bayi itu sedang tidur atau sakit saat terbaring diam di pelukan wanita muda itu. Wajah wanita muda itu tampak sedih saat ia berjalan cepat, dan secara mengejutkan ia menyalip gerobak berisi kotoran dan ketiga pemuda itu sebelum berlutut dan menatap pemuda abadi berbaju putih, sambil terisak-isak, berkata, "Yang mulia dewa, suami saya tewas tertimpa atap yang runtuh, jadi bagaimana mungkin seorang ibu muda seperti saya bisa bertahan hidup sendirian? Saya mohon, yang mulia dewa, tolong selamatkan saya dan anak saya." Wanita muda itu meraung histeris, menangis begitu keras hingga seolah-olah akan pingsan kapan saja. Para warga yang bersembunyi di ujung jalan dan gang mulai menunjuk dan bergumam, dengan seseorang berbisik bahwa wanita muda ini tampaknya adalah warga dari gang Sprouting. Dia memang telah menikah pada awal tahun lalu. Dia benar-benar orang yang menyedihkan. Chen Pingan berjongkok dan bertanya, "Cuacanya sangat dingin, jadi sebagai seorang ibu, apakah Anda benar-benar rela membiarkan anak kecil Anda menghadapi kondisi keras seperti ini? Bukankah seharusnya Anda meminta tetangga untuk menjaga anak Anda sementara Anda datang ke sini untuk meratapi ketidakadilan? Kalau dipikir-pikir lagi, Anda hampir akan mati, jadi mengapa Anda masih peduli dengan hal-hal ini?" Wanita muda itu tersentak mendengar ini, benar-benar terkejut oleh kata-kata tajam pendekar pedang muda itu. Wajahnya tampak tercengang. Chen Pingan tersenyum tipis dan berkomentar, "Sepertinya kau cukup asing dengan cara menggendong anak. Mungkin ini anak pertamamu." Wanita muda itu mulai meratap ke Stong Kuan, menolak untuk mengatakan apapun lagi. Chen Pingan memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya yang berlawanan dan berkata perlahan, "Tunggu sebentar. Jika aku memutuskan untuk mengabaikanmu dan pergi, maukah kau mengangkat anak ini di atas kepalamu dan mengatakan bahwa kau akan memutuskan untuk mati jika aku tidak menyelamatkanmu, karena pada akhirnya kau juga akan mati? Dan daripada memaksa anak ini menderita seumur hidupnya, kau bisa saja melemparkannya ke tanah dan membunuhnya di sini dan sekarang, membiarkannya bereinkarnasi ke dalam keluarga yang lebih baik. Lalu kau akan mengatakan bahwa itu adalah kesalahanmu dan suamimu karena bertemu dengan makhluk abadi yang tidak berperasaan seperti itu. Setelah itu kau akan membenturkan kepalamu ke dinding dan bunuh diri juga. Dan dengan begitu, kalian bertiga bisa bersatu kembali di bawah tanah. Atau mungkin aku telah mengatakan lebih banyak daripada yang telah diajarkan orang-orang itu kepadamu." Wanita muda itu tidak mengatakan apapun, hanya terus meratap dengan cara yang penuh kesedihan, yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya juga ikut meneteskan air mata karena sedih. Chen Pingan melirik pria di kejauhan yang telah mengungkap identitas wanita muda itu, sambil tersenyum tipis. Ekspresi pria itu sedikit berubah,
dan dia segera mundur ke gang kecil dan pergi secepat mungkin. Ada seorang pria yang bergegas melarikan diri, seorang wanita muda yang meratap berlutut di depan Chen Ping'an, dan seorang pembunuh dari dunia kultivasi yang bersembunyi di dalam gerobak berisi kotoran. Bahkan orang-orang yang merancang rencana kecil ini kemungkinan besar tidak menyangka bahwa rencana mereka akan berhasil. Jika demikian, apakah mereka melakukan ini hanya untuk membuat Chen Ping'an jijik? Chen Ping'an menganggap ini cukup menarik. Penguasa Danau Yinhou jelas tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini sekarang, sementara Fan Weiran dari alam abadi cekungan harta karun tidak cukup licik untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbelit-belit seperti itu. Mungkin itu adalah Tuan Kota Ye Han dari kota kapak kuning yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Atau mungkin itu adalah pemuda bernama Helu yang melakukan perbuatan ini melalui beberapa pejabat kecil yang berada di bawah pejabat berpangkat lebih tinggi di kota pengiring kekaisaran. Bagaimanapun, ketiga pendekar bela diri, wanita muda itu, dan penyaring Qi mungkin masih tidak menyadari dalang sebenarnya di balik semua ini bahkan saat mereka menyerbu menuju kematian mereka. Tentu saja, mereka secara alami memiliki alasan dan rencana mereka sendiri untuk mencari kematian dengan datang ke sini. Apa yang harus dilakukan Chen Ping'an? Dia memang merasa jijik dengan rencana-rencana rendahan dari kekuatan-kekuatan abadi itu. Ada sesuatu yang kabur di depan mata wanita muda itu. Dewa muda berbaju putih itu tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Wanita muda itu menggertakkan giginya dan berdiri, dan benar saja, dia mengangkat bayi yang dibungkus kain itu tinggi-tinggi ke udara dan hendak membantingnya ke tanah. Namun, sebelum melakukan itu, dia melihat ke arah gang dan menangis histeris. Pendekar pedang abadi ini adalah orang yang tidak berperasaan yang menyebabkan suamiku meninggal. Namun, rasa bersalah ini sama sekali tidak membebani hati nuraninya. Hari ini, aku dan anakku juga akan mati, dan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang tidak akan memaafkan pendekar pedang abadi ini bahkan setelah kami menjadi hantu. Wanita muda itu dengan kejam melemparkan anak itu ke tanah, berdoa agar dia bisa membunuhnya sekaligus. Jika tidak, keadaan akan menjadi sangat merepotkan baginya. Karena itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat melemparkan anak itu. Kehidupan masa depannya yang penuh kekayaan dan kejayaan bergantung sepenuhnya pada momen kritis ini. Lagi pula, anak itu bukan anaknya, dan entah dari mana pria asing itu menemukannya. Adapun suaminya, yang meninggal belum lama ini, meninggal secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. Bagaimanapun, dia benar-benar buta menikahi orang seperti itu, seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsu atau tangannya. Dia seorang pecandu judi dan orang yang mesum, dan semua uang mereka telah dihabiskan untuk berjudi, menyebabkan dia menderita setiap hari. Karena itu, sebenarnya kematian suaminya yang begitu cepat adalah berkah tersembunyi. Setelah membunuh anak itu, dia juga perlu membenturkan kepalanya ke dinding. Namun, dia tidak perlu benar-benar bunuh diri, dia hanya perlu menyebabkan luka berdarah dan berpura-pura mati setelahnya. Dia sudah menerima sekantong besar koin emas sebelumnya, dan dia akan menerima sekantong koin emas lagi setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. Pada saat itu, dia bisa menikahi pria sembarangan dan menikmati kehidupan yang nyaman dan kaya. Itu tidak akan sulit, bukan? Wanita muda itu merasakan sedikit kelelahan mental setelah dengan kejam melemparkan anak itu ke tanah, menyebabkan anak itu jatuh lemas ke tanah. Lalu, matanya tiba-tiba membelalak kaget. Pendekar pedang abadi berbaju putih itu tiba-tiba muncul di hadapannya dan berjongkok di suatu waktu yang tidak diketahui, menggunakan tangannya untuk menangkap bayi yang dibungkus kain. Chen Ping'an berdiri sambil menggendong anak itu, bergerak perlahan sambil menggunakan jarinya untuk menyingkirkan sudut selimut dan menyentuh tangan anak itu dengan lembut. Untungnya, anak itu hanya sedikit kaku karena kedinginan dan tidak lebih dari itu. Memang, para pelaku kemungkinan besar merasa tidak perlu melakukan apapun lagi pada anak ini yang akan segera mati. Benar saja, inilah batas kemampuan mental para kultivator itu. Menjadi orang baik itu tidak mudah, tetapi apakah sesulit ini juga menjadi orang jahat yang benar-benar busuk sampai ke intinya? Chen Ping'an mengerutkan bibir, tetapi tatapannya segera menjadi lembut dan penuh kasih sayang ketika ia menatap anak di pangkuannya. Dengan cekatan ia merapatkan selimut di sekitar anak itu, tak lupa melepaskan sedikit kehangatan dari telapak tangannya saat melakukannya, membantu anak itu melawan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada anak di dunia ini yang pantas menderita kesulitan dan malapetaka begitu dini dalam hidup mereka. Chen Ping'an menghentakkan kakinya dan berlari mundur, muncul seperti seberkas cahaya putih saat ia kembali ke dalam kediaman hantu tersebut. Duyu mungkin masih merasa gugup, tetapi tentu saja dia tidak berani duduk di kursi bambu tempat labu penunjang pedang berada. Karena itu, dia menggeser bangku kecilnya lebih dekat ke kursi bambu sebelum duduk di sana dengan tenang tanpa bergerak. Tentu saja, dia tidak lupa mengenakan armor pembawa embun ilahi miliknya. Duyu menatap tetua perkasa yang telah kembali, dan apa yang dilihatnya adalah seorang bayi yang dibungkus kain di pelukannya.
Apa yang sedang dilakukan tetua perkasa itu? Saat berjalan-jalan malam sebelumnya, tetua perkasa itu mengatakan bahwa ia cukup beruntung menemukan armor pembawa embun ilahi dan inti iblis yang telah dimurnikan milik Duyu. Bahkan saat itu, Duyu masih mampu melawan hati nuraninya dan mengatakan bahwa ia mempercayai tetua perkasa itu. Namun, menggendong bayi yang dibungkus kain setelah pergi sebentar saja, Duyu benar-benar tercengang. Chen Ping'an dengan hati-hati menyerahkan anak itu kepada Duyu, yang tampak seperti disambar petir saat ia dengan linglung mengulurkan tangannya untuk menerima anak itu. Chen Ping'an mengerutkan alisnya dan memarahi, tarik kembali zirah pembawa embun ilahimu. Duyu terkejut, dan dia buru-buru menarik kembali baju zirahnya dan meletakkan inti iblis murni yang digenggam erat di telapak tangannya kembali ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dengan kaku ia menerima bayi yang dibungkus kain itu, merasa sangat canggung saat melakukannya. Duyu hampir ingin menangis ketika melihat ekspresi jijik dari senior yang hebat itu, berpikir dalam hati, "Senior, aku masih muda dan memiliki sedikit pengalaman di dunia kultivasi, jadi aku benar-benar tidak sedalam pengetahuan dan kemampuanmu. Aku akan segera kembali," kata Chen Ping'an. Kemudian ia menekankan, "Anak ini masih kecil dan sedikit pilek, jadi perhatikan pernapasannya dan pastikan untuk mengendalikan energi spiritualmu saat menggunakannya agar ia tetap hangat. Jika ada masalah dengan kesehatannya, ingatlah untuk mengambil labu penyembuh pedang saat meninggalkan kediaman hantu untuk mencari dokter yang berpengalaman." Duyu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum menjentikkan pergelangan tangannya dan mengambil kacang kenari terakhirnya, lalu menjelaskan, "Saat kau melempar kacang kenari ini, daya ledaknya akan setara dengan serangan penuh seorang dewa bumi. Tidak perlu mengucapkan mantra atau semacamnya, dan setiap penyempurna ki akan dapat menggunakan benda ini. Bahkan kultivator tingkat 5 bawah, dengan fisik mereka yang rapuh, hanya akan batuk beberapa teguk darah dan menghabiskan semua energi spiritual yang telah mereka kumpulkan setelah menggunakan benda ini. Mereka tidak akan mengalami efek samping yang signifikan. Lagi pula, kau sudah berada di tahap puncak tingkat tempat tinggal gua, dan kau juga seorang kultivator militer. Karena itu, kau bisa menggunakan benda ini jika menghadapi bahaya." Duyu masih menggendong anaknya, jadi dia hanya bisa menoleh ke samping dan membungkuk, sedikit mengulurkan tangannya untuk menerima harta abadi yang sangat berharga itu. Ia langsung merasa jauh lebih percaya diri dan tenang. Jarang sekali si senior yang berwibawa itu begitu banyak bicara dan cerewet. Namun, entah mengapa, sosok senior yang perkasa itu tampak sedikit lebih familiar saat ini. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi memegang pedang abadi di tangannya, sekali lagi meletakkannya di punggungnya sambil bergumam, "Kalian sudah kecanduan merencanakan intrik dan membuat masalah, ya?" Duyu menghela napas sedih. Perasaan yang familiar itu hilang lagi. Dalam hati ia berkata bahwa sesepuh yang hebat itu berusaha keras untuk membantunya, Duyu, untuk menstabilkan kondisi mentalnya. Sang sesepuh yang perkasa telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada gelombang energi spiritual, tidak ada hembusan angin. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Duyu dengan lembut mengayunkan bayi di pelukannya maju mundur, tetapi dia tidak berani bergerak terlalu cepat karena takut membangunkan bayi itu secara tidak sengaja. Sialan, dia bahkan belum pernah menunjukkan kelembutan dan perhatian seperti itu kepada para wanita gagah berani di dunia kultivasi sebelumnya. Duyu menunduk dan berkomentar dengan penuh emosi, "Bayi kecil, keberuntunganmu setinggi langit." Di sebuah gang sempit dan sepi tanpa ada orang lain, seorang pria bersandar di dinding dan menelan ludah dengan cemas. Sepertinya pendekar pedang muda berjubah putih itu tidak mengejarnya. Mendapatkan satu koin panas kecil itu benar-benar menantang. Meskipun immortal resmi yang menjadi penghubungnya tidak tampak seperti seseorang yang mampu menghasilkan koin panas yang lebih rendah, koin immortal bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Bagaimanapun, dia akan dibunuh jika tidak menerima tugas ini, jadi dia tidak punya pilihan selain patuh melakukan apa yang diperintahkan. Dia telah menemukan seorang pejabat kecil di kota pengiring kekaisaran, dan mirip dengan bagaimana dia disuap dan diancam, dia juga menawarkan sekantong koin perak kepada pejabat kecil itu dan mengancamnya dengan kematian jika dia tidak menerima tugas tersebut. Pejabat kecil itu tidak bodoh, jadi dia membantu pria itu menemukan pasangan yang menyedihkan di gang bertunas. Berkat hal inilah wanita muda itu mampu menimbulkan keributan di depan kediaman hantu saat itu. Kultivator pengembara itu mengambil koin panas kecil dan tersenyum lebar, bergumam bahwa pejabat abadi itu benar-benar seseorang yang tidak memperlakukan uang seperti uang. Dia berharap bisa ikut serta dalam transaksi seperti itu lagi. "Kau juga cukup mengesankan, tidak memperlakukan nyawa manusia seperti nyawa," seseorang terkekeh di sampingnya. Kultivator pengembara itu menoleh dengan kaku, hanya untuk melihat makhluk abadi dari dunia lain berbaju putih berdiri beberapa langkah jauhnya dan mengayunkan kipas lipatnya maju mundur. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran pendekar pedang abadi itu. Suara kultivator pengembara itu bergetar saat dia menjawab, "Tidak,
aku sama sekali tidak mengesankan, Dewa Pedang Agung. Aku dipaksa melakukan ini, dan aku tidak punya pilihan selain patuh. Dewa resmi dari puncak mimpi bahagia yang memerintahkanku melakukan ini hanya tidak ingin mengotori tangannya sendiri dengan hal semacam ini. Sebenarnya, dia bahkan lebih pengembara daripada aku, dan dia bahkan lebih meremehkan kehidupan manusia biasa. Dia memaksakan senyum dan melanjutkan, Pedang Agung Abadi, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi wanita muda dari Gang Bertunas memiliki pikiran yang benar-benar jahat, dan mendiang suaminya bahkan lebih menjijikkan dan pantas mati. Untungnya, pasangan fana ini memiliki kemampuan kultivasi yang buruk dan hanya bisa berguling-guling di dunia fana yang berlumpur. Jika tidak, mereka akan benar-benar mengesankan dengan cara jahat mereka jika mereka menempuh jalan kultivasi. Chen Pingan tersenyum tipis dan berkomentar, aku tidak menanyakan pikiranmu, aku hanya mengamati tindakanmu. Kalau tidak, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa lolos begitu saja? Bagaimana menurutmu? Kultivator pengembara itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, ya, Dewa Pedang Agung benar. Setelah mengatakan ini, dia mendengar pendekar pedang abadi dari luar sana, yang secara mengejutkan mampu menahan cobaan surgawi dan selamat, bertanya dengan suara sedikit terkejut, seorang pejabat abadi rendahan dari puncak mimpi bahagia merasa akan mengotori tangannya jika membunuh beberapa manusia fana. Jadi dengan saya sebagai pendekar pedang abadi, apakah saya akan mengotori tangan saya jika ingin membunuhmu? Kalau tidak, mengapa saya tidak membunuh wanita muda yang mengejar uang, 3 preman yang mendorong gerobak kotoran, atau pembunuh bayaran yang bersembunyi di gerobak kotoran dan memakan kotoran? Kultivator pengembara itu membungkuk dalam-dalam dan mengangkat koin panas kecil dengan kedua tangan, tersenyum hormat dan menjawab, karena Dewa Pedang Agung berpikir bahwa membunuh kami akan mengotori tanganmu, lalu mengapa kau tidak berbaik hati dan mengampuniku kali ini? Aku tidak ingin mengotori senjata suci Dewa Pedang Agung, dan serangga bau busuk sepertiku toh tidak layak untuk pedang Dewa Pedang Agung. Ada banyak sekali teknik abadi, jadi apakah aku perlu menghunus pedangku untuk menghadapimu? Tanya Chen Pingan. Petani pengembara itu langsung bermandikan keringat ketika mendengar ini, tak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kalian baru merasa takut sekarang karena aku bertindak sejahat kalian. Chen Pingan merenung. Ia mengetuk-ngetuk kepalanya dengan kipas lipatnya, tampak santai dan malas sambil terkekeh pelan, untuk diam di hadapan para pelaku kejahatan, dan untuk menusuk punggung orang-orang yang beritikat baik. Kalian terkadang pendiam dan tertutup, namun di waktu lain kalian juga berbicara dengan penuh semangat dan lidah yang tajam. Sungguh aneh, sungguh mistis. Bukan berarti kultivator pengembara itu tidak ingin melarikan diri, tetapi tangan dan kakinya sama sekali mengabaikan perintahnya saat ini. Silakan, aku izinkan kau berteriak sekeras-kerasnya dan memperingatkan semua orang di kota bahwa pendekar pedang abadi akan membunuh seseorang dengan kejam. Aku bisa mengampuni nyawamu jika kau berhasil memperingatkan seluruh kota, kata Chen Pingan. Kultivator pengembara itu menggelengkan kepalanya dengan marah, mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara terisak, aku tidak akan berani. Orang rendahan ini tidak akan berani dengan sembarangan mencemarkan nama baik Dewa Pedang Agung seperti ini. Pendekar pedang abadi itu menjawab dengan, oh, dan berkomentar bahwa dia akan mengalami penderitaan. Sebelum kultivator pengembara itu sempat berkata apa-apa, Chen Pingan memukul kepala pria itu dengan kipas lipatnya, lalu dengan santai mengibaskan lengan bajunya dan menangkap 3 jiwa abadi dan 7 wujud fana pria itu, menggunakan energi astral untuk perlahan-lahan menghancurkan mereka. Jika semua orang baik di dunia menghibur diri dan meredakan penderitaan mereka dengan berpikir bahwa pasti ada orang jahat yang akan menghukum orang jahat lainnya, maka dunia ini benar-benar tidak akan menjadi tempat yang baik. Adapun koin panas yang lebih rendah, Chen Pingan membiarkannya jatuh begitu saja di samping mayat. Pada akhirnya, koin abadi itu berguling masuk ke celah di gang. Seorang pemuda berbaju putih perlahan berjalan keluar dari gang. Sesaat kemudian, seberkas cahaya pedang keemasan muncul dari tanah saat sang abadi berbaju putih meninggalkan kota pengiring kekaisaran dengan pedangnya dan langsung terbang menuju danau bambu hijau. Sebuah pedang terbang berwarna hijau gelap melesat keluar dari kediaman hantu dan mengikuti pancaran cahaya pedang emas di dalam kantor guru kekaisaran di ibu kota negara impian yang penuh kebahagiaan. 2 kultivator kuat duduk berhadapan, dengan sebuah danau kecil berwarna biru kehijauan di antara mereka. Ada seorang sarjana tua berambut putih yang mengenakan jubah biru langit, tampak seperti belum pernah menjabat sebagai pejabat sebelumnya, dan seorang pemuda yang masih berusia 20-an. Ada seekor monyet kecil yang hampir mati tergeletak di pangkuan sarjana tua itu, dan seekor ular biru langit kecil yang tampak tertidur berada di pinggang pemuda itu. Tanduk sudah mencuat dari kepala ular biru langit itu, dan kepala serta ekornya terhubung saat ini seolah-olah menjadi ikat pinggang biru langit di pinggang pemuda itu. Berdiri jauh di belakang cendekiawan tua berjubah Konfusianisme itu adalah seorang wanita pucat pasi. Penampilan roh rubah ini biasa saja, namun matanya sangat menggoda.
Meskipun dia berdiri di belakang tuannya dengan sebuah danau kecil di antara dirinya dan pemuda itu, dia tetap gemetar ketakutan dan gelisah. Bagaimanapun, kekuatan dan ketenaran pemuda yang disebut-sebut itu terlalu menakutkan. Namanya Xia Zhen, dan dia dulunya adalah seorang kultivator pengembara yang menguasai sebuah gunung luas seorang diri. Dia tidak pernah mengambil murid langsung, dan hanya membesarkan beberapa pelayan dan anak-anak dengan bakat yang lumayan. Setelah itu, dia memberikan gunung dengan energi spiritual yang melimpah dan feng shui yang luar biasa itu, hanya memindahkan tempat tinggal abadinya menggunakan kemampuan mistik yang mendalam. Setelah itu, dia menghilang dari wilayah Tenggara Benua Bulu Lengkap Utara, dan tidak ada yang pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Dialah makhluk abadi yang perkasa yang telah membuat kesepakatan rahasia dengan tuannya. Namun, roh rubah itu tahu bahwa tuannya telah membayar harga yang sangat mahal saat itu, menghabiskan sejumlah besar energi vitalnya untuk melepaskan kemampuan yang mendalam dan menekan harta karun kebajikan yang sulit dipahami dan aneh itu, dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Sementara itu, Xia Zhen telah menjadi sekutu tuannya, dan dengan memberikan gunungnya yang luas kepada dua kekuatan abadi tetangga yang kuat sebagai imbalannya, ia mampu memperoleh sekitar selusin negara, yang relatif tandus dan selalu kekurangan energi spiritual, sebagai miliknya secara eksklusif. Ini mirip dengan danau kecil di depan Xia Zhen saat ini. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan dan merencanakan untuk jangka panjang. Namun, roh rubah itu tidak menyangka bahwa tuannya, yang seharusnya berlatih secara terpencil di luar belasan negara, tiba-tiba akan menyamar dan berubah menjadi guru kekaisaran kelahiran lokal dari negara impian bahagia. Setelah membaca laporan intelijen dari negara layar perak bertahun-tahun yang lalu, dia tentu saja mengetahui keadaan di negara impian bahagia. Tuannya kemungkinan besar memulai karirnya sebagai seorang yang disebut anak ajaib di sebuah klan miskin di negara impian bahagia. Setelah itu ia mengikuti ujian kekaisaran dan menjadi sarjana juara, membawa kejayaan bagi klannya. Setelah memasuki dunia pemerintahan, seolah-olah ia dibantu oleh surga, tidak hanya menunjukkan bakat luar biasa dalam menulis esai dan mengubah puisi, tetapi juga menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memerintah. Pada akhirnya, ia menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah negara impian bahagia, mencapai posisi tinggi ini di usia 40-an. Namun, ia tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang dari pandangan publik, dengan rumor yang menyatakan bahwa ia telah melepaskan stempel resminya setelah bertemu dengan seorang immortal yang telah mengajarinya teknik kultivasi. Pada saat itu, payung-payung tak terhitung jumlahnya dibuat dengan tulus oleh banyak orang untuk memperingati jasanya dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Setelah memasuki hutan pegunungan, ia telah memurnikan pil alkimia dan berlatih dalam pengasingan, menguasai teknik keabadian yang telah diajarkan kepadanya hanya dalam waktu 10 tahun. Roh rubah awalnya menganggap ini sebagai lelucon, berpikir bahwa tuannya hanya mempermainkan rakyat jelata. Adegan-adegan keberuntungan terus muncul di ibu kota negara impian bahagia dan di kota-kota sekitarnya, dan kaisar baru yang baru saja naik tahta telah mengunjungi Gunung Abadi secara pribadi untuk mengundang mantan Perdana Menteri kembali ke ibu kota negara, dan mengangkatnya sebagai guru kekaisaran yang baru. Negara itu damai dan makmur selama ia menjabat sebagai pejabat, dan mengalami cuaca baik serta panen melimpah setelah ia menjadi abadi. Seolah-olah negara impian bahagia telah menjadi surga dunia lain berkat kemampuan luar biasa orang ini. Tidak ada kekurangan bakat akademis dan bakat bela diri di istana kekaisaran, dan para pejabat di daerah-daerah juga bersahabat dan kooperatif satu sama lain. Berkat dukungannya, baik mantan kaisar maupun kaisar baru mampu berupaya mencapai kemakmuran lebih lanjut tanpa pernah memprovokasi negara-negara tetangga. Saat dikejar oleh gerombolan kultivator di kota pengiring kekaisaran, roh rubah itu kehilangan 2 ekornya dan menderita luka pada fondasi Dao Agungnya. Namun, setelah tuannya muncul, ia hanya membawa dia dan rekannya ke kantor guru kekaisaran di ibu kota negara impian bahagia, dan ia masih belum memberi mereka hadiah atas keberhasilan mereka mendapatkan harta karun yang berharga. Hal ini menyebabkan roh rubah itu terpuruk dalam kesedihan. Ia telah kehilangan ketenaran dan kejayaannya sebagai permaisuri negara layar perak, dan ia merasa sangat asing sekarang setelah kembali ke posisi asalnya sebagai pelayan rendahan tuannya. Xia Zhen tersenyum tipis dan berkata, "Selamat atas pencapaian tujuanmu, sesama kultivator. Hanya masalah waktu sebelum kau dapat mendirikan sektemu sendiri. Tentu saja aku akan mencabut pembatasan yang tersisa dari kolam petir emas itu dan membiarkan energi spiritual di luar mengalir perlahan menuju belasan negara," jawab lelaki tua berjubah Konfusianisme itu dengan suara tenang dan acuh tak acuh. Setelah 100 tahun, banyak sekali jenius kultivasi akan muncul di wilayah ini. Adapun Helu, Yanqing, dan yang lainnya, mereka masih sangat muda, jadi mereka dapat menuai manfaat dari perubahan ini sebelum orang lain dan dengan mudah menjadi kultivator tingkat inti emas.
Jika sesama kultivator mampu membina 7 atau 8 immortal bumi tingkat inti emas secara bersamaan, maka ini juga akan meletakkan dasar yang kuat bagi kalian untuk mendirikan sekte kalian sendiri. Jadi, selamat juga untuk kalian. Ada tatapan tulus di mata Xia Zhen saat dia berkomentar dengan penuh emosi, dibandingkan dengan strategi dan kemampuan kultivator lain, aku harus mengakui bahwa aku lebih rendah. Kultivator lain benar-benar mampu mendapatkan harta kebajikan itu, dan harta itu sebenarnya juga berupa peluru pedang bawaan. Sejujurnya, awalnya aku mengira ada kemungkinan lebih dari 60% bahwa pertaruhan kultivator lain tidak akan membuahkan hasil. Xia Zhen merasa sangat terkesan saat melirik perut monyet kecil yang bercahaya itu. Kultivator tua ini, yang hampir jatuh ke tingkat inti emas, secara tak terduga berhasil menyembunyikan identitasnya dan melarikan diri dari berbagai kekuatan yang menginginkan hartanya dan mendambakan darahnya. Setelah itu, kultivator tua itu bertindak dengan sangat berani dan bersembunyi tepat di bawah hidungnya, akhirnya menggunakan kebajikan yang telah dikumpulkannya dari membantu suatu bangsa untuk mendapatkan harta kebajikan yang berharga secara sah. Rencananya ini benar-benar sesuai dengan statusnya sebagai kultivator tingkat awal. Kultivator tua itu tersenyum dan menjawab, "Saudaraku kultivator, kau juga telah melakukan langkah yang berani dan gagah, dengan rela melepaskan tanah harta karun Feng Shui untuk ditukar dengan selusin atau lebih negara yang sama sekali tidak disukai siapapun. Jika dikelola dengan benar, saudaraku kultivator pasti dapat mencapai titik impas setelah 100 tahun dan menikmati hasil yang melimpah selama 1000 tahun. Satu orang mencari harta karun berharga, sementara orang lainnya mencari bakat yang mengesankan." Dengan tujuan-tujuan tersebut, kedua kultivator tingkat Naschen yang kuat itu telah bergabung untuk merancang rencana besar mereka. Hasil akhirnya adalah kesuksesan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun, keduanya menyadari sepenuhnya bahwa keadaan akan menjadi tidak terduga lagi begitu salah satu dari mereka berhasil mencapai tingkat 5 atas terlebih dahulu. Setelah mendirikan sebuah sekte, wajar jika orang-orang menginginkan perluasan wilayah mereka. Ketika lelaki tua itu menarik kembali kolam petir dan membiarkan energi spiritual mengalir ke belasan negara, akankah Xia Zhen hanya berdiri dan menyaksikan energi spiritual yang melimpah mengalir bebas ke wilayahnya dan disia-siakan pada semut-semut kecil yang telah saling bertempur dengan menyedihkan selama bertahun-tahun? Mengenai Fan Weiran dan Yehan yang memimpin murid-murid rendahan mereka dan gagal merebut harta berharga dari roh rubah dan kultivator tua itu, Xia Zhen sebenarnya tidak merasa terlalu kecewa atau frustrasi. Lagi pula, energi spiritual yang melimpah adalah fondasi Dao Agungnya, jadi dia seharusnya tidak terlalu serakah dan menginginkan harta lainnya juga. Bagaimanapun, aliansi tingkat awal antara dia dan lelaki tua berjubah Konfusianisme itu bukanlah kesepakatan asal-asalan, dan dapat dimengerti bahwa mustahil bagi seseorang untuk mendapatkan semua manfaat di dunia ini. Karena situasi saat ini menguntungkan dan stabil, Xia Zhen akan fokus menyerap energi spiritual yang melimpah dengan rakus, sementara lelaki tua berjubah Konfusianisme itu fokus memurnikan harta kebajikannya dan memulai perjalanan berbahaya untuk mengubah jalan hidupnya menjadi kultivator pedang. Xia Zhen juga memiliki kesempatan untuk mengatasi berbagai rintangan dan dengan cepat maju ke tingkat 5 atas. Kecerdasan kecil memang diperlukan, tetapi seseorang tidak bisa terus-menerus mengandalkan kecerdasan kecil ini untuk memenuhi kebutuhannya. Dewa Bumi perlu mengembangkan visi dan pola pikir yang sesuai dengan Dewa Bumi. Seolah teringat sesuatu, Xia Zhen berkata, "Aku mengunjungi kota pengiring kekaisaran setelah turunnya kesengsaraan surgawi, dan aku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkanku." "Silakan lanjutkan, sesama kultivator," kata lelaki tua berjubah Konfusianisme itu sambil tersenyum. Xia Zhen meletakkan tangannya di sabuk birunya dan melanjutkan dengan senyum tipis, "Jika mataku tidak salah lihat, maka pedang di punggung pendekar pedang asing itu adalah alat sudo celestial. Aku cukup mampu dalam pertempuran, tetapi sayang sekali aku sangat biasa-biasa saja dalam hal memurnikan harta karun. Namun, kebetulan sesama kultivator terampil dalam memurnikan harta karun, jadi bagaimana kalau kita menandatangani kontrak lain dan menjadi sekutu lagi?" Kilauan cemerlang muncul di mata lelaki tua itu, namun kilauan itu menghilang secepat kemunculannya. Dia sama sekali tidak tertarik pada harta karun abadi, karena pelet pedang bawaan yang mengandung kebajikan berlimpah akan menjadi fondasinya untuk menjadi kultivator tingkat 5 atas di masa depan. Karena itu, dia tidak ingin menunda penyempurnaannya satu hari pun. Tapi, alat yang menyerupai benda langit. Namun, lelaki tua berjubah Konfusianisme itu dengan cepat menolak godaan tersebut. Apakah Xia Zhen adalah ayahnya atau putranya? Mungkinkah Xia Zhen menceritakan tentang harta karun langka ini kepadanya karena kebaikan hatinya? Dengan mengingat hal itu, kultivator tingkat awal yang sudah tua, yang untuk sementara menjadi guru kekaisaran negara impian bahagia, mengayunkan tangannya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Saudara kultivator, silakan ambil harta itu jika Anda mau." Memang, saudara kultivator pantas mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan ini.
Adapun saya, lupakan saja. Ada banyak pantangan yang harus saya lalui terkait pergerakan saya sebelum saya berhasil memurnikan harta berharga ini, dan saya yakin saudara kultivator juga sangat menyadari hal-hal yang sangat merepotkan ini. Dengan basis kultivasi saudara kultivator, membunuh kultivator pedang muda dan terluka pasti tidak akan terlalu sulit. Jadi, izinkan saya mendoakan saudara kultivator semoga beruntung dan sukses dalam mendapatkan alat sudo celestial. Xia Zhen tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, sama sekali tidak terkejut dengan sifat hati-hati lelaki tua itu. Mereka berdua adalah kultivator pengembara tingkat Naschen, jadi mereka tidak mungkin bertahan hingga hari ini jika mereka begitu mudah terpancing. Meskipun telah melakukan banyak hal keji selama bertahun-tahun, membunuh orang dan mencuri harta, mereka tetap perlu waspada terhadap kultivator kuat lainnya. Xia Zhen telah menghafal prinsip ini sejak usia muda, dan prinsip itu masih segar dalam ingatannya bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Ini adalah kekayaan terbesar yang ditinggalkan oleh gurunya, seorang kultivator pengembara tingkat 5 yang telah mati di tangannya saat itu. Xia Zhen baru berada di tingkat kedua saat itu, jadi bagaimana dia berhasil mengatasi bahaya mematikan untuk membunuh gurunya dan merebut hartanya. Ini karena sang guru dan muridnya secara tidak sengaja menemukan rintangan besar. Oleh karena itu, setiap kali Xia Zhen merasa dirinya menjadi sombong dan berpuas diri selama bertahun-tahun kemudian, dia akan mengingat prinsip lama itu dalam pikirannya dan melafalkannya beberapa kali dalam hati. Xia Zhen berdiri dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu mengantarku pergi, sesama kultivator. Pria tua berjubah Konfusianisme itu memegang monyet kecil itu dengan satu tangan dan tetap berdiri untuk mengantar Xia Zhen pergi, sambil berkata, saudara kultivator juga dapat merasa tenang. Aku akan segera meninggalkan negara impian bahagia. Xia Zhen berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan, seketika menjadi titik kecil saat ia menembus gumpalan awan rendah dan terbang pergi dengan santai. Guru kekaisaran dari negara impian bahagia dengan lembut menggoyangkan monyet kecil di tangannya sambil menatap ke atas dan terkekeh, dia benar-benar mampu menahan diri dan tidak menyerang. Ini benar-benar prestasi yang sulit bagi Xia Zhen. Roh rubah dan kultivator tua kurus itu berdiri dengan hormat dengan tangan di samping tubuh mereka di kejauhan. Guru, apakah Anda benar-benar akan mengabaikan alat sudo surgawi itu? Tanya roh rubah. Meskipun Xia Zhen tidak akan banyak mendapat manfaat dari mendapatkannya, itu cerita yang sama sekali berbeda bagi guru. Pria tua berjubah Konfusianisme itu menggunakan kemampuan mistis untuk memenjarakan monyet kecil itu di dunia kecil di dalam lengan bajunya. Lalu dia berbalik dan menjawab, aku menerima berita yang sangat terbatas di negara impian bahagia yang kecil ini, dan kecerdasanku saat ini jauh lebih rendah daripada Xia Zhen. Jika kau begitu tertarik dengan alat sudo surgawi itu, mengapa kau tidak pergi mengambilnya untukku? Roh rubah itu tidak berani mengatakan apapun lagi, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Identitas aslinya telah terbongkar oleh penguasa kota Yehan dari kota kapak kuning, jadi dia bukan lagi permaisuri negara layar perak atau semacamnya. Jika dia kembali ke kota pengawal kekaisaran dan mengungkapkan keberadaannya, dia pasti akan menjadi tidak lebih dari seekor tikus buruan. Pria tua berjubah Konfusianisme itu tersenyum mengejek dan melanjutkan, dia adalah kultivator pedang yang bersedia menghadapi cobaan surgawi, dan dia adalah seorang pemuda yang bersedia mengungkapkan alat sudo celestialnya kepada orang lain. Jika demikian, apakah dia akan menjadi orang yang mudah dikalahkan? Jika ya, mengapa Xia Zhen tidak menargetkannya, malah berlari kepadaku dan dengan ramah mengungkapkan rahasia besar ini? Bagaimanapun, begitu alat sudo celestial memilih tuannya, adegan tragis mengerikan apa yang akan terjadi begitu tuannya meninggal dan alat sudo celestial kehilangan kendali. Kalian berdua benar-benar seperti katak yang hidup di dasar sumur, sama sekali tidak menyadari berat dan bahaya dari hal-hal ini. Di tengah lautan awan, Xia Zhen tidak lagi mempertahankan wujudnya sebagai seberkas cahaya yang melayang di atas angin. Sebaliknya, ia menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan berjalan perlahan ke depan. Ekspresi kesal terlihat di wajah Xia Zhen saat dia bergumam pada dirinya sendiri, karena orang ini berasal dari sekte jubah rami, kurasa aku sebaiknya tidak memprovokasinya. Dia menoleh ke belakang, ke ibu kota negara impian bahagia. Orang tua itu telah memperoleh peluru pedang bawaan, dan sekarang alat sudo celestial secara kebetulan juga muncul di negara layar perak. Ini adalah kesempatan yang telah ditakdirkan bagi orang tua itu, jadi akankah dia benar-benar mampu menahan godaan yang kuat? Bagaimana mungkin dia bisa sukses sebagai kultivator pengembara dengan kepribadian yang begitu pengecut? Dia benar-benar berhasil mengembangkan pikiran dan karakternya setelah berpura-pura menjadi manusia biasa di negara impian bahagia selama beberapa puluh tahun. Xia Zhen mengulurkan tangan dan menyebutkan beberapa nama, yang kebetulan jumlahnya bisa dihitung dengan 5 jari. Jika lebih dari ini, dia akan menunda pengejarannya terhadap Dao Agung. Ada Van Weiran yang mudah diperintah,
Ye Han yang cukup pintar, He Lu yang memiliki bakat bagus, Yan Qing yang juga memiliki bakat bagus, dan Little Cui yang agak eksentrik. Xia Zhen mengangkat tangan satunya dan menyebutkan 5 nama lagi, nama-nama milik anak muda yang belum memiliki tingkat kultivasi tinggi. Xia Zhen berjalan santai di sepanjang lautan awan, memandang kedua telapak tangannya dan mengepalkannya perlahan sambil bergumam, bisakah 10 kultivator tingkat inti emas dibandingkan denganku yang naik ke tingkat giok tak terpoles? Haruskah aku membunuh mereka semua? Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaannya sendiri, berkata, lupakan saja, tidak perlu terburu-buru. Aku akan menyisakan 5 posisi terbuka bagi mereka untuk menjadi kultivator tingkat inti emas, dan aku akan membunuh siapapun yang memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat awal. Ini seharusnya membebaskan 5 posisi lainnya. Xia Zhen meletakkan tangannya di sabuk birunya dan melanjutkan, orang tua itu benar-benar mengesankan. Aku tidak mengerti mengapa dia bersikeras agar aku menekan keberuntungan bela diri dari belasan negara dalam sumpah kita saat itu, tidak mengizinkan seniman bela diri tingkat tubuh Vajra untuk muncul. Ternyata, ini dilakukan untuk mengurangi jumlah konflik militer antara belasan negara tersebut, memberinya, Perdana Menteri dan Guru Kekaisaran Negara Impian Bahagia yang sulit ditangkap, kesempatan untuk memperoleh kebajikan secara damai tanpa menumpahkan darah dan karma buruk. Xia Zhen meregangkan tubuhnya dengan malas. Tanpa disadari, ia teringat kembali pada peristiwa kesengsaraan surgawi. Hal ini membuatnya langsung merasa murung kembali. Mungkin dia adalah salah satu dari 10 anak ajaib di benua itu, mirip dengan Liu Jinglong dan Yang Ningxing. Tetapi tampaknya bukan itu masalahnya, dan setelah analisis yang cermat, dia tidak cocok dengan salah satu dari 10 anak ajaib tersebut. Xia Zhen berhenti dan melihat sekeliling, bertanya dengan senyum tipis, siapakah kultivator ini? Mengapa kau tidak berani menunjukkan dirimu? Di ujung lautan awan yang lain, di batas pandangannya, ada seseorang yang berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, awan di bawah kaki orang itu tiba-tiba bergejolak seperti ombak, naik dan menerjang ke arah Xia Zhen. Xia Zhen tetap tenang, tidak mundur selangkah pun sambil dengan lembut menepuk pinggang ular biru yang sudah berubah menjadi naga banjir. Ia tersenyum tipis dalam hatinya dan bergumam, tidak perlu khawatir. Bertarung jarak dekat sangat cocok untukku. Pengunjung tak diundang itu tampak lelah dan letih setelah perjalanan panjang, dan ia melayang turun dengan anggun setelah lautan awan yang bergelombang seolah menghantam pantai. Ia perlahan berjalan maju, dan seperti teman lama yang cerewet, ia terus-menerus menggerutu, kalian benar-benar merepotkan dan tidak memberi saya waktu untuk beristirahat, memaksa saya untuk kembali ke sini dari lautan awan. Apakah kalian pikir saya bisa dipanggil bolak-balik seperti kapal antar benua? Biarlah hanya itu saja, tapi aku hampir saja dibunuh oleh kuaner kecil yang malu dan marah. Untungnya, ada sedikit pemahaman diam-diam antara aku dan saudaraku, kalau tidak aku benar-benar tidak akan menyadari situasi di sini. Meskipun begitu, aku tetap datang terlambat. Aku datang terlalu terlambat. Bagaimanapun, saudaraku seharusnya tidak membalas dendam pada wanita yang begitu tertarik padanya seperti itu. Ah, sudahlah. Jika dia tidak bertindak seperti ini, maka dia tidak akan menjadi saudara yang sangat kukagumi dari lubuk hatiku. Bagaimanapun, perasaan wanita itu memang mustahil untuk diterima dan dihargai. Perasaannya terlalu berlebihan, jadi saudaraku tidak bisa disalahkan atas reaksinya. Pengunjung tak diundang itu terus bergumam dengan tidak puas, berkata, apakah Feng Shui benua bulu utara yang sempurna punya sesuatu yang menentangku atau bagaimana? Tidakkah ia mengizinkanku untuk pulang dengan tenang, berkeliaran, dan menunggu kematian? Aku selalu baik kepada orang lain ketika tinggal di sini sebelumnya, dan aku memiliki reputasi yang cemerlang baik di pegunungan maupun di luar pegunungan. Aku seperti menantu yang sempurna di benua bulu utara yang sempurna saat itu, jadi aku seharusnya tidak dipermainkan dan diperlakukan seburuk ini sekarang. Lidahnya tak terkendali saat ia mengucapkan omong kosong belaka. Xia Zhen sangat bingung dengan kata-kata orang itu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, apakah seorang kultivator yang telah memperoleh dao akan mengungkapkan petunjuk apapun melalui kata-katanya? Terlebih lagi, orang ini berbicara dengan lancar dalam dialek resmi benua bulu lengkap utara, namun ia mencoba mengaku sebagai orang luar yang berkelana di antara benua-benua. Orang di hadapannya adalah wajah yang asing, dan dia jelas menggunakan penampilan aslinya dan tidak menggunakan teknik ilusi apapun. Kecuali orang ini adalah kultivator tingkat abadi dari puncak gunung, teknik ilusi apapun tidak akan efektif melawan Xia Zhen, bahkan jika itu adalah teknik ilusi tingkat giok mentah. Hamparan awan di bawah kaki orang itu perlahan menghilang. Tingkat kultivasinya tidak rendah, tetapi dia tampaknya suka pamer menggunakan teknik-teknik remeh seperti ini. Xia Zhen tidak hanya tidak mundur, tetapi dia bahkan perlahan maju beberapa langkah, bertanya sambil tersenyum, beranikah aku menanyakan nama sesama kultivator?
Orang itu ragu sejenak sebelum mundur 2 langkah dan menjawab, nama panggilanku Zhou Fei, dan nama asliku adalah... Lupakan saja, aku khawatir kau punya wanita di rumah atau di pasukan abadimu. Omong kosong macam apa ini? Namun, Xia Zhen tetap tenang dan terkendali saat bertanya, bolehkah saya bertanya, mengapa sesama kultivator menghalangi jalan saya? Zhou Fei memang seorang pria tampan, tampak anggun dan elegan saat berdiri di atas lautan awan. Anggap saja aku memohon pada kalian, oke? Kata Zhou Fei dengan ekspresi sedih. Bisakah kalian para kultivator hebat sedikit tenang? Bisakah kalian mengizinkan aku kembali dengan damai ke benua botol berharga timur? Xia Zhen menghela napas dan menjawab dengan ekspresi meminta maaf, aku tidak akan lagi melayani sesama kultivator jika sesama kultivator terus berbicara dalam teka-teki dan terus mengucapkan omong kosong yang tidak dapat dipahami. Zhou Fei, yang jelas-jelas menggunakan nama samaran, tergagap mendengar ini, dan dia menjawab, aku sudah berbicara terus terang, tapi kau masih tidak mengerti. Astaga, aku tidak bermaksud memarahimu atau apapun, tetapi apakah kau dan yang lainnya cukup pantas untuk merencanakan sesuatu melawan saudaraku jika bukan karena basis kultivasi tingkat awal kalian? Xia Zhen akhirnya memahami situasinya. Apakah orang ini datang ke sini untuk membalas dendam atas kematian pendekar pedang muda yang abadi itu? Xia Zhen melihat sekeliling dan mendecakkan lidahnya dengan heran, lalu bertanya, kau sendirian, kan? Pernahkah kau mendengar pepatah ini sebelumnya? Aku, Xia Zhen, bisa membunuh kultivator tingkat Nasshen dalam jarak 30 meter. Pria bernama Zhou Fei merapatkan kakinya dan langsung melompat hingga jarak 15 meter dari Xia Zhen, seolah mencari kematian sambil terkekeh, baiklah. Sekarang, izinkan aku, Jiang Sangzhen, membantumu mengembangkan kecerdasanmu. Xia Zhen hampir mengalami gangguan mental di tempat kejadian. Para kultivator di benua buluh lengkap utara selalu angkuh dan sombong, dan kultivator pedang dari benua itu sangat terkenal karena sifatnya yang angkuh. Mereka merasa bahwa semua orang selain mereka yang berasal dari benua ilahi bumi tengah adalah sampah, dengan basis kultivasi mereka yang sampah, harta abadi mereka yang sampah, dan latar belakang mereka yang sampah. Orang-orang ini benar-benar tidak berharga dan tidak layak disebut-sebut. Namun, ada beberapa kasus pengecualian dari benua lain, dan mereka adalah individu-individu unik yang tidak bisa dilupakan oleh benua buluh lengkap utara apapun yang terjadi. Bahkan, para kultivator di benua buluh lengkap utara akan terus memperhatikan individu-individu unik ini bahkan setelah mereka kembali ke benua asal mereka. Sebagai contoh, ada seorang kultivator yang oleh seorang pendekar pedang agung dari wilayah tengah dan seorang pendekar pedang agung dari wilayah utara dinyatakan akan mereka bunuh secara pribadi. Jiang Sangzhen dari benua daun payung. Di dalam istana naga di dasar danau bambu hijau, ada pertemuan besar lainnya. Penguasa danau Yinho kali ini tidak duduk di tangga menuju singgasana naga, melainkan berdiri di antara dua kekuatan abadi sambil berkata, aku baru saja menerima pedang terbang utusan, dan orang itu sedang menuju danau bambu hijau dengan pedangnya. Selain Fan Weiran yang tersenyum dingin, Ye Han yang tetap tenang, dan si bocah emas serta si gadis giok yang tampak sedikit terkejut, para kultivator lainnya di kedua pihak sangat terkejut dan langsung menjadi histeris. Ekspresi muram terpancar di wajah penguasa danau Yinho saat dia berkata, Ye Han, penguasa kota besar Ye, siapa yang mengatakan bahwa pendekar pedang abadi dari luar terluka parah dan bisa kita kalahkan perlahan-lahan beberapa waktu lalu? Kita baru saja mulai menyusun rencana, namun dia sudah menyerbu markasku di danau bambu hijau. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah pasukan abadi kalian akan melarikan diri ke berbagai arah dan dihabisi satu persatu? Atau kalian semua akan tetap di sini dan memijat lutut kalian, agar lebih mudah berlutut dan bersujud sebentar lagi? He Lu tetap tenang dan tak terpengaruh, memegang seruling bambu di tangannya sambil berdiri dan berkata, satu formasi telah didirikan di luar kota pengiring kekaisaran, dan formasi lainnya telah didirikan tepat di sini, di danau bambu hijau. Ditambah lagi formasi gunung dan air dari istana naga penguasa danau, dan kurasa kita bisa membiarkan pintu terbuka lebar dan membiarkannya bebas memasuki formasi. Setelah itu, ketiga pasukan kita dapat menggabungkan kekuatan kita. Dengan Tuan Kota Ye, leluhur Tua Fan, kedua formasi, dan sekitar 100 kultivator di sini, kita pasti bisa menyaingi kekuatan immortal itu, kan? Di sisi lain, kita perlu terus mengorbankan umpan jika dia bersembunyi di kota pengiring kekaisaran dan menolak untuk keluar. Itu akan memperburuk hubungan antara kita dan mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan. Karena itu, bukankah lebih baik jika dia secara sukarela pergi ke sini? Penguasa danau Yinho sangat marah, dan dia meraung, mudah bagimu untuk mengatakan itu, Dewa Muda He. Aku telah menghabiskan 1000 tahun untuk membangun danau bambu hijau, namun dua pasukan abadi milikmu paling banyak hanya akan kehilangan satu formasi dan sejumlah kecil koin abadi.
Pertempuran besar mungkin akan meletus setelahnya, menghancurkan langit dan bumi dan meninggalkan mayat-mayat berserakan di lantai, dengan istana nagaku berpotensi runtuh sebagai akibatnya. Ketika kita akhirnya meraih kemenangan yang mahal dan membunuh penjahat yang menjijikkan itu, aku akan mengorbankan istana nagaku dengan sia-sia jika kita membagi rampasan perang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bukankah aku akan menangis sampai mati saat itu? Senyum mempesona terpancar di wajah Helu saat ia menjawab, perjanjian kita sebelumnya menetapkan 20% dari rampasan perang untuk Danau Bambu Hijau, 40% untuk alam abadi cekungan harta karun, dan 40% untuk kota Kapak Kuning. Sekarang, kota Kapak Kuning bersedia menerima 10% lebih sedikit dan memberikannya kepada penguasa danau sebagai bentuk kompensasi. Selain itu, kita akan tetap berpegang pada perjanjian awal. Jika salah satu pihak bertekad untuk mendapatkan harta karun tertentu, maka ketiga pihak akan bersama-sama menetapkan nilai yang adil dan disepakati untuk harta karun tersebut terlebih dahulu, kemudian mengubah nilai ini menjadi koin kepingan salju atau koin panas yang lebih kecil. Setelah itu, kita akan menambahkan premi kecil pada harta karun tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih kepada dua pihak lainnya karena telah menyerahkannya. Setelah mengatakan itu, Helu menoleh ke sisi lain istana. Pandangannya menyapu wanita muda yang ia idamkan sebelum akhirnya tertuju pada leluhur tua Van Weiran. Leluhur tua Van, tanyanya sambil tersenyum. Wanita tua itu tampaknya lelah dan mengantuk saat itu, tetapi dia tersenyum setelah mendengar ini dan menjawab, baiklah. Alam abadi cekungan harta karun juga bersedia memberikan 10% dari rampasan perang kepada Raja Danau Yinhou sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Istana Naga Danau Bambu Hijau. Penguasa Danau Yinhou menatap ke arah Yehan, dan Yehan mengangguk pelan sebagai respons. Barulah setelah melihat ini, Raja Danau Yinhou merasa puas. Helu tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang di Istana Naga memandang pemuda tampan dan berwibawa itu, pikiran mereka sedikit goyah karena mereka mengembangkan rasa hormat yang mendalam kepadanya. Seandainya Helu bukan putra dari Raja Kota Yehan, dan Kota Kapak Kuning tidak pernah menyerahkan jabatan Raja Kota kepada orang luar, bagaimana mungkin kedua putra Yehan yang tidak berguna itu bisa bersaing dengan Helu? Terdapat tirai permata yang mempesona di pintu masuk samping istana, dan seorang wanita cantik dengan lembut mengangkat salah satu sudut tirai dan memandang pemuda tampan dan cerdas itu dengan kasih sayang yang lembut di matanya. Sebenarnya ada seorang pemuda yang sangat luar biasa di dunia ini. Semua cendekiawan miskin yang tampak baik dan murid kaya yang pernah ia temui di masa lalu jauh lebih rendah daripada Tuan He dari kota Yellow Axe. Bahkan, gabungan dari mereka semua pun lebih rendah darinya. Dia bagaikan seorang abadi yang tampan dan bak dari dunia lain, yang seolah keluar dari buku-buku sejarah tidak resmi dan karya sastra para cendekiawan. Di dalam kediaman hantu di kota pendamping kekaisaran, Duyu merasa benar-benar tak berdaya saat menggendong bayi yang terbungkus kain dan tertidur di lengannya. Dia tiba-tiba berbalik, dan melihat seorang pria tinggi dan tampan melompati tembok dan memasuki halaman. Setelah itu dia mengerahkan kinya ke dantiannya. Duyu segera berdiri, merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Namun, ketika ia melirik labu anggur merah di kursi bambu, ia terkejut melihat tidak ada pedang terbang yang muncul. Duyu merasakan sedikit rasa putus asa. Dia menggenggam erat buah kenari yang diberikan oleh pria tua yang perkasa itu sebelum pergi. Pengunjung tak diundang itu mengangkat tangannya dan terkekeh, tenang, tenang. Namaku Zhou Fei, dan aku Chen. Haoren, ini nama yang dia gunakan sekarang, kan? Bagaimanapun, aku adalah saudara angkatnya, dan kami memiliki pemikiran yang sama. Aku melihat keributan besar di sini, dan meskipun basis kultivasiku tidak tinggi, aku wajib membantu sekarang karena saudaraku sedang menghadapi bahaya. Aku segera datang ke sini untuk memeriksa situasi dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa kubantu. Untungnya, tempat ini cukup mudah ditemukan. Ngomong-ngomong, di mana kakak Haoren? Dan siapa kau? Duyu sama sekali tidak mempercayai orang ini. Zhou Fei menunjuk labu anggur di atas kursi bambu dan berkata, ada dua pedang terbang di dalam labu anggur ini, satu telah pergi dan satu lagi tetap tinggal untuk melindungimu. Jika demikian, bukankah ia akan terbang keluar untuk melindungimu jika ia tidak mengenaliku? Duyu sedikit lebih mempercayai orang ini. Zhou Fei melirik tangan Duyu dan melanjutkan, oh ya, kacang kenari itu tak tertandingi di dunia dan setara dengan serangan kekuatan penuh seorang dewa bumi, benar. Memang sangat cocok untuk melawan orang jahat, tetapi tolong jangan menggunakannya untuk menakut-nakuti saudara-saudaramu sendiri. Fisikku bahkan lebih lemah daripada kepercayaan diriku, jadi tolong jangan membunuhku secara tidak sengaja dengan kacang kenari itu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Kau tampak sopan dan berwibawa, dan jelas sekali kau adalah seorang elit terkemuka. Tak heran jika saudaraku dengan nyaman memintamu untuk menjaga kediaman ini. Aku sudah beberapa hari tidak bertemu saudaraku, dan dia sudah punya anak. Sungguh luar biasa.
Membandingkan diri dengan orang lain benar-benar sangat menjengkelkan. Ekspresi Duyu terasa sedikit kaku. Kenapa si omong kosong orang ini punya daya tarik tersendiri? Dia benar-benar tampak sedikit mirip dengan teman Dao senior yang hebat itu. Zhou Fei berlari kecil menghampiri Duyu, menyebabkan Duyu menjadi tegang dan bergumul hebat dalam pikirannya. Namun, Duyu tidak melakukan apapun selain menggenggam erat kenari di tangannya. Zhou Fei juga cukup bijaksana, ia hanya mengambil bangku kecil milik Duyu dan meletakkannya agak jauh sebelum duduk. Duyu dengan hati-hati duduk di kursi bambu dan menjawab dengan suara serius, "Namaku Duyu, dan aku seorang kultivator dari Istana Kapak Hantu. Senior memintaku untuk sementara menjaga anak ini." Orang yang bernama Zhou Fei mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan ekspresi kagum, "Saya sudah lama mengagumi Istana Kapak Hantu yang terkenal luas. Apakah kau benar-benar teman senior?" tanya Duyu. 100%, benar sekali, jawab Zhou Fei sambil tersenyum. Duyu tidak berani sepenuhnya mempercayai perkataan Zhou Fei. Zhou Fei tersenyum dan bertanya, "Apakah saudaraku ini suka berbicara berdasarkan akal sehat dan prinsip? Lagi pula, kau jelas tidak menganggap serius alasan dan prinsipnya sejak awal, merasa itu misterius dan membingungkan. Apakah aku benar?" Duyu rileks dan merosot duduk, merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. "Apakah kau benar-benar pernah mendengar tentang Istana Kapak Hantu sebelumnya?" tanya Duyu dengan bingung. Zhou Fei mengangguk dan menjawab, "Bukankah tadi kau sendiri yang memperkenalkannya padaku? Bukankah wajar jika aku buru-buru menyatakan kekagumanku pada kekuatan yang memiliki kultivator hebat seperti dirimu?" Duyu tersenyum getir dan berkata, "Karena kau teman senior, kau pasti juga seorang kultivator yang sangat kuat, jadi tolong jangan menggodaku seperti ini. Aku jelas bukan kultivator yang kuat." Namun, Zhou Fei menjawab, "Bahkan orang sepertimu pun tidak bisa dianggap sebagai kultivator yang hebat. Tahukah kau bahwa yang kau sebut senior, kakak Haoren, jarang sekali mempercayai orang lain. Mehem, mungkin kita bisa menghilangkan kata orang lain. Sebenarnya, dia bahkan tidak mempercayai dirinya sendiri. Jadi, Duyu, aku benar-benar sangat penasaran tentang apa yang kau lakukan dan apa yang kau katakan untuk membuat kakak Haoren terkesan." Duyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku hanya melakukan beberapa hal kecil, tetapi tatapan tajam senior mampu melihat jauh ke kejauhan dan jauh ke masa depan, jadi senior kemungkinan besar melihat sesuatu yang bahkan aku pun tidak mampu lihat." Zhou Fei terdiam lama, sedikit kehilangan kata-kata. Pada akhirnya, dia hanya bisa berseru, "Sialan, apakah kau musuh bebuyutanku dalam pertempuran Jalan Agung?" Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Baiklah. Aku akan memperlakukanmu sebagai junior yang sepemikiran terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Zhou Fei berdiri dengan marah, entah bagaimana langsung muncul di depan Duyu. Dia berdiri di sana dan dengan ringan menarik sudut selimut, setelah itu dia menghitung sesuatu di jarinya. Dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ada sedikit takdir karma, jadi mengambil ini akan baik-baik saja. Ini juga akan menyelamatkannya dari beberapa masalah kecil yang tidak perlu. Lagi pula, apakah masuk akal bagi seorang pengembara untuk berkeliling dunia kultivasi dengan seorang yatim piatu? Bagaimana dia akan menarik perhatian para bidadari surgawi? Keadaan sudah sampai seperti ini, jadi ini adalah yang terbaik yang bisa kulakukan. Anak ini memiliki sedikit bakat kultivasi, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada memiliki terlalu banyak uang. Anak kecil, kau mungkin telah mengumpulkan banyak kebajikan di kehidupan lampaumu untuk bertemu dengan kakak Haoren dan kemudian denganku." Beban itu tiba-tiba hilang dari pelukan Duyu saat bayi yang dibungkus kain itu dibawa pergi oleh Zhou Fei. Duyu langsung bergidik, dan secara naluriah ia ingin bertarung sampai mati dengan orang ini. Hidup, kematian, dan kekayaannya, serta keselamatan orang tuanya dan kekuatan abadi yang dimilikinya, semuanya bergantung pada peristiwa di halaman kecil ini. Zhou Fei tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Nanti kau bisa memberitahu saudaraku bahwa anak kecil itu dibawa oleh Zhou Fei ke benua botol harta karun timur untuk menetap. Dia bisa terus berkeliling dunia kultivasi dengan tenang. Tidak akan ada yang salah." Kelopak mata Duyu memerah padam, dan dia hampir saja mengulurkan tangan untuk merebut kembali anak itu. Bagaimana mungkin dia menyerahkan anak itu begitu saja? Zhou Fei mengulurkan jari dan membekukan Duyu di tempatnya, lalu mengedipkan mata dan bertanya, "Aku sudah pernah mendengar tentang Istana Kapak Hantu, jadi apakah kau pernah mendengar tentang Jiang Sangzen sebelumnya?" Jiang seperti jahe, Sang seperti hormat, dan Zen seperti nyata. Duyu hampir tersesat oleh kata-kata Zhou Fei, yang membuatnya merasa takut sekaligus marah. Namun, ia tiba-tiba tersadar dan meraung, "Aku kakekmu, Jiang Sangzen. Kembalikan anak itu padaku." Zhou Fei mengulurkan tangan dan dengan lembut merapikan selimut, agar anak kecil itu tidak terbangun oleh teriakan Duyu.
Kemudian dia mengangkat ibu jarinya dan berkomentar, betapa berani dan mengesankannya kau. Kau bahkan lebih cakap daripada Xia Zhen, seseorang yang bisa bertarung dan melarikan diri serta memiliki separuh sikap yang kumiliki di masa lalu. Benar saja, kakakku cerdas dan tepat menugaskanmu untuk menjaga kediaman ini. Du Yu sebenarnya belum pernah mendengar tentang Jiang Shangzhen sebelumnya. Namun, Jiang Shangzhen segera memperluas wawasan Du Yu di saat berikutnya, dengan menggerakkan pergelangan tangannya dan mengambil sebuah peluru baju zirah militer emas sebelum melemparkannya dengan ringan ke arah Du Yu. Peluru baju zirah itu mendarat di atas kepala Du Yu yang tak berdaya, dan Jiang Shangzhen berkata, karena kau adalah kultivator militer terkemuka, izinkan aku memberimu baju zirah gagak emas ini yang pantas untuk seseorang sekuat dirimu. Du Yu terdiam, dan Zhang Shangzhen menatapnya dengan iba lalu bertanya, istana kapak hantu pasti tidak memiliki bidadari surgawi yang cantik, benarkah? Pikiran Du Yu benar-benar kosong saat ini. Setelah itu, tamu tak diundang tersebut menghilang begitu saja. Dia pergi tanpa jejak, terdengar suara jentikan jari, dan tubuh Du Yu bergetar sebelum ia kembali tenang. Pelindung militer berwarna emas di kepalanya terasa agak berat. Sebenarnya ini tentang apa? Du Yu merasa seperti sedang bermimpi. Lagi pula, keberuntungan dan malapetaka sulit diprediksi, jadi dia tidak bisa tidak merasa gelisah meskipun dia memegang harta yang sangat berharga di tangannya. Di istana naga di dasar danau bambu hijau, Raja Danau Yin Hou adalah orang pertama yang pucat pasi karena ketakutan dan berseru, ada masalah besar. Ye Han dan Fan Weiran juga saling bertukar pandang. Setelah itu, Yan Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk. Helu, yang selama ini tersenyum dan menatap Yan Qing, mengikuti pandangannya dan juga melihat ke arah pintu masuk. Seluruh istana naga mulai berguncang hebat. Setelah itu, seorang pemuda berbaju putih terbang ke pintu masuk dengan pedangnya, memegang sarung pedang di tangannya saat ia mendarat dengan anggun di tanah. Kemudian ia melangkah masuk ke istana dan mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Pada akhirnya, ledakan dahsyat menggema di danau, namun ledakan itu terdengar sangat jauh di belakang pemuda berbaju putih tersebut. Senyum terukir di wajah Chen Pingan, dan dia terus berjalan maju sambil memegang sarung pedang dan dengan ringan mendorong gagang pedang, menyebabkan pedang abadi terlempar dan berputar di udara sebelum menusuk secara diagonal ke lantai istana naga. Pedang itu tertancap di lantai begitu saja. Chen Pingan berdiri diam dengan santai, lengan bajunya yang besar dan seputih salju berkibar-kibar sambil meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Kemudian dia menunjuk pedang itu dengan tangan lainnya dan berkata sambil tersenyum tipis, silakan ambil pedang ini, semuanya. Namun, apa yang dikatakannya selanjutnya membuat semua orang merinding. Jika kalian gagal mencabut pedang itu, maka kalian bisa meninggalkan kepala kalian di sini. Kalimat ketiganya membuat semua orang merasa sedikit lebih rileks. Tentu saja, ini terpisah dari Helu, pemuda yang juga mengenakan pakaian putih. Helu bisa duluan.